Saya ganti ini arahnya ke login. Misalkan saya kosongi pun nanti arahnya langsung ke login ya. Nah, di bahan saya juga yang sudah saya sertakan itu saya memberikan kepada kalian tentang ini ya, validasi formulir. Nah, di dalam project Ionic ini kan kita menggunakan frameworknya Angular. Jadi tata pemrograman Angular itu yang akan kita manfaatkan, bukan React, bukan Vue ya. Kita menggunakan Angular. Nah, di dalam Angular itu nanti ada teori tentang namanya ng model. Nah, contohnya kemarin kita sudah menggunakan secara sadar atau tidak sadar. Kalau saya sadar, kalau kalian mungkin masih belajar ya, mungkin belum sadar. Nah, tampilan seperti ini kita kemarin ini salah satu tipe namanya ng model. Kalau kalian mempunyai komponen Ionic apapun, ion pokoknya ada awalan ion gitu. Kemudian ada properti di dalam yang diawali dengan kurung buka kurung tutup, kemudian di dalamnya ini isinya adalah nama kejadian atau event, misalkan klik, oh berarti tombol ini saat diklik gitu. Maka ini masuk dalam golongan ng model, satu arah namanya. Ya. Ini bacanya di sini dulu berarti. Yang ini. Nah, di sini saya sertakan ya tulisannya. ng model satu arah. Ini biasanya cirinya apa? Kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya ini bukan tulisan ng model ya. Di dalamnya ini tulisannya bisa tentang properti, tentang atribut, tentang style, event yang buka kurung tutup kurung biasa itu tentang event ya, bukan tentang ini. Kemudian nanti ada kalanya kalian akan ketemu lagi dengan model-model yang pakai kurung siku, misalnya di sini. Ya, ada kurung siku. Ya. Misalkan saya ngomong ng submit. Misalkan ng submit, saya arahkan kemana? Atau komponen yang dulu sempat kita uji coba tetapi gagal, apa komponennya namanya? Di sini kita lihat di sini namanya ion text. Maaf kok ion text, ion image dulu itu kan ya. Ion image. Ion image itu kan ada, dia punya ini ya. Nah, kayak gini. Ini saya copy ya. Saya taruh di sini. Saya taruh di paling atas. Ada SRC. Standarnya kalau kita ngomong IMG itu kan, IMG biasa kan SRC saja, tidak ada kurung sikunya ya. Nah, pemberian kurung siku seperti ini Angular. Gaya Angular. Ya, ini juga ng model. Tapi ng model yang diarahkan untuk properti, atribut, atau kelas, atau style. Jadi ada properti SRC. Nah, itu kan properti dari IMG. Ion IMG itu menggunakan properti SRC tapi ada kurung sikunya. Nah, terus nilai yang di belakang ini apa? Ini variabel. Jadi kita punya alamat gambar itu di mana kemarin? Ya, itu kita bisa taruh di sini, kita buat variabel. Kan namanya adalah alamat gambar misalkan gini ya. Ini tipenya string. Nilainya apa kemarin? Titik ya. Kan kita keluar berapa kali kemarin? 2 kali ya. Gini, titik baru mengarah kemana kemarin? Mengarah ke assets, ya kan? Assets. Kemudian kita ambil gambar, misalkan apa? WEC Bali.jpg, WEC Bali.jpg. Nah, alamat gambar. Alamat ini nanti kita isikan di mana? Di sini. Di isinya ini sekarang adalah alamat gambar yang diambil dari variabel di dalam logic
script logiknya. Nah, muncul kan di sini. Oh. Kalau SRC biasa, manggilnya gimana kemarin? Titik-titik/titik-titik/ aset. Kemudian apa? Kan gini kan gitu. Bedanya kan? Nah, makanya kita kenalan dulu dengan variabel, nanti baru bisa kita sambungkan dengan namanya ng model. Ada 3 ng model ya. Ng model yang mengarah ke event, ada ng model yang mengarah ke apa namanya? Properti, bisa kelas, bisa seperti ini ya. Atribut bisa, style bisa itu. Dan ada juga nanti ng model yang sifatnya dua arah. Ya. Oke, ini saya hapus lagi. Nah, ng model yang sifatnya dua arah itu seperti ini. Misalkan saya punya input ya, input di sini. Ini suruh inputkan apa? Email ya, email. Kemudian saya berikan model seperti ini, ng model. Namanya apa? Variabelnya. Namanya adalah nama user misalkan. Saya lihat, saya sudah nyatakan di sini juga. Two way, ini nulisnya seperti ini. Siku digabung dengan kurung buka kurung tutup. Jadi ada kurung siku, kurung buka, kurung tutup. Ini ng model dua arah namanya. Ya. Oke, saya buat seperti ini di dalam apa? Email. Oke, seperti ini. Kemudian saya definisikan variabelnya. Nama user ini apa? String. Isi awalannya apa? Misalkan Aris One. Lihat ya. Dan nilai awalnya Aris One. Oke. Bisa buat di dalam logic ya. Kemudian ini sudah tidak error lagi karena sudah ketemu variabelnya. Ctrl S. Coba kita lihat di sini. Oke, nggak mau ya variabel yang model seperti ini, nggak mau ternyata. Oke, saya buat variabelnya seperti ini. Ini tipenya sembarang. Wah, ini harusnya belum sampaikan ya. Bukan nama, oh ini kurung kurawal, sorry. Ini tipe objek namanya. Ya, misalkan di sini adalah nm. Isinya apa? Isinya masih kosong. Dan ada pas, isinya juga masih kosong. Ini namanya tipe sembarang atau any atau objek nantinya. Ya, kalau misalkan kalian pengen langsung ya boleh gini. Salah. Ya. Nah, cara menggunakannya berarti ini user saja ya namanya. User dia punya apa di sini? Jadi ngomongnya gini. User dot nm. Ctrl S, coba masalah nggak? Error if dari mana ini? Oh, dia butuh nama, maaf, kurang satu lagi. Oke, di sini ada tipe, ada placeholder, ada ng model. Ng model itu juga butuh nama ya. Name, ya, name-nya apa di sini? Berarti bukan variabel tadi ya yang bermasalah. Saya ulangi berarti. Jadi ng model itu punya pasangan yaitu name. Lupa saya. Nah, misalnya di sini nama user. Oke? Nah, berarti di sini juga bisa kita buat nama user. Nah, ini tadi nama, nggak usah pakai ini karena belum nyampe ya, nama user. Ini string. Isinya apa? Isinya misalkan Aris One tadi ya. Oke.
Lihat. Nah, seperti ini. Lihat, dia muncul di sini. Otomatis. Oh, kecilannya. Misalkan saya ganti di sini, nilainya misalkan menjadi Bayu Anggara, save. Maka di sini akan Bayu Anggara. Lihat. Kemudian kalau saya ngerubah di sini bagaimana, Pak? Kalau saya ngerubah di sini, kita bisa pastikan dia juga akan berubah. Nah, buktinya kita buat di bawah sini ya. Dicetak aja di layar. Apa tadi nama variabelnya? Nama user. Nama usernya adalah T2 gini kan ya. Nah, ini misalkan saya kasih tag H1 biar terlihat gede ya. Belakangnya gini. Nanti ada tampilan, wah, warnanya apa di sini? Style, color, white. Biar kelihatan ya. Nah, ini ya, lihat. Bayu Anggara, misalkan saya, loh, yang bawah mengikuti. Kan saya isi dengan Yuda. Oh, Yuda. Nah, ini nanti bisa menjadi dasar apa? Dasar pencarian. Jadi kita bisa membuat sebuah elemen teks yang kita bisa isi dengan tulisan atau apapun. Kemudian tulisan itu bisa kita deteksi real time. Jadi kalau saya mencari misalkan ini pencarian, bayangkan ya pencarian. Misalkan ada nama barang misalkan komputer gitu kan. Komputer otomatis dia akan mengikuti bawahnya dan nilai ini langsung diarahkan pencarian ke database. Nama orang misalkan Huda, langsung cari namanya Huda real time. Ini yang kita ketik dan kita munculkan di sini itu bisa sambung. Ini namanya dua arah. Nah, itu caranya seperti ini nanti. Jadi ada ng model yang pakai kurung siku dan kurung buka kurung tutup. Nama variabelnya apa? Ini bisa menggunakan variabel primitif, tapi harus disambungkan dengan name ya, jangan lupa. Nah, nanti variabelnya bisa dimainkan di sini. Ya, mungkin itu dulu materi kita hari ini.